lagi bersama saya Bu Ella. Hari ini kita akan membahas tentang peradaban Mesopotamia. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, ternyata peradaban Mesopotamia itu dikuasai oleh berbagai bangsa. Nah, kita akan mulai dari penguasa di peradaban Mesopotamia, mulai dari bangsa yang pertama yaitu bangsa Sumeria. Nah, Sumeria ini ternyata sudah tinggal di wilayah Mesopotamia itu sejak 5300 sebelum Masehi sampai dengan 2300 sebelum Masehi. Jadi mereka sudah tinggal di sini dalam periode yang... Selamat pagi semuanya. Mungkin sebelum dimulai saya minta kameranya tolong dihidupkan semuanya. Ingatkan dulu untuk mengisi presensi. Kita akan awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mungkin doa bisa dipimpin oleh Regina, silakan. Marilah Bu Ella, Bu Kris, dan teman-teman sekalian kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, hari ini seperti pertemuan sebelumnya, saya ditemani oleh rekan saya. Saya ditemani oleh Bu Kris. Mungkin Bu Kris bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Bu Kris. Selamat pagi anak-anak, saya Pak Nata. Pada hari ini saya bertugas sebagai observer selamat belajar. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Pak Hari ini Nata. kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita kan pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang peradaban Mesopotamia, yaitu bagian lingkungan. Kemarin saya bilang kondisi lingkungan itu sangat berpengaruh pada bidang pemerintahan, sosial masyarakat, budaya, dan juga kepercayaan. Kalau misalnya lingkungannya baik, diperlukan pemerintahan yang baik juga, Bu. Lingkungan yang baik membutuhkan sistem pemerintahan yang baik. Itu menurut Hendro. Ada yang mau nambahin nggak jawaban Hendro? Kondisi lingkungan itu mempengaruhi sistem pemerintahan tuh awalnya dari sistem irigasi yang baik, terus dia menimbulkan pertanian, terus dari hasil pertanian itu dibuat perdagangan, baru setelah perdagangan itu jadi timbul kota-kota sama sistem pemerintahan karena kota itu terbentuk gitu, Bu. Oke, itu tadi kalau kita gabungkan jawabannya Hendro dengan Ruth sudah tepat ya. Jadi awalnya memang pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik itu lingkungan seperti apa? Kan kalau kita lihat backgroundnya nih, Mesopotamia itu banyak air. Nah, awal munculnya pemerintahan itu simple, cuman demi mengatur air. Karena air adalah sumber kehidupan. Kalian bisa nggak hidup tanpa air? Coba deh sehari nggak minum. Itu pasti berat, lebih berat daripada sehari nggak makan. Karena manusia butuh air. Nah, karena pengaturan air itulah mereka muncul pemerintahan. Nanti dari pemerintahan, pengaturan air semakin baik, muncul perkotaan. Itu tadi yang dijelaskan oleh. Sekarang kita masih tetap ada di KD 3.11, tapi kita masuk ke pemerintahan, yaitu pemerintahan yang selanjutnya yaitu bangsa Sumeria. Jadi kita akan mengkaji seperti apa peradaban Mesopotamia pada masa Sumeria, bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana hukumnya. Terus untuk tugas keterampilannya kemarin saya cek banyak yang sudah mengirim, cuman memang belum saya koreksi. Jadi kemarin keterampilannya kalian membuat brosur sejarah ya. Kemarin saya sudah lihat dan hasilnya bagus-bagus. Nah, untuk pembelajaran hari ini kalian kan sudah lihat YouTube-nya, sudah baca materinya, sudah lihat LKPD-nya juga. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Kita masuk ke bangsa Sumeria. Kita bandingkan ya dengan Indonesia. Bangsa Sumeria adalah penduduk pertama di Mesopotamia. Nah, sekarang kita akan masuk ke periode Ubaid, di mana mereka belum mengenal tulisan. Jadi ini adalah zaman praaksara di mana bangsa Sumeria itu pertama kali datang ke wilayah Mesopotamia dan membawa budaya Samara. Nah, ini soal di LKPD kalian. Apakah yang dimaksud dengan budaya Samara? Budaya Samara sudah membuat pemukiman besar, terus udah membangun kanal, rumah dari batu tanah liat sama batu bata. Di situ udah bikin roda, terus mata ekonominya sudah bisa bertani, beternak, sama sudah banyak yang jadi nelayan. Ya, itu tadi jawaban dari Ruth. Nah, ini Christian. Oh, Christian. Absen? 8. Absen 8. Silakan. Mau jelasin yang mana? Poin ke-7 yang membuat roda dari tanah liat. Jadi menurut saya roda tersebut mereka gunakan untuk membantu kegiatan pertanian, juga kegiatan perdagangan yang mereka lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ya, itu jawaban dari Christian sudah benar ya. Jadi emang salah satu fungsi dibuatnya roda itu adalah membantu meringankan tugas manusia. Nah, kira-kira roda ini masih ada nggak sih zaman sekarang? Masih relevan nggak dengan kehidupan kita? Atau dia sekarang sudah punah?
Masih sering ya ngelihat roda-roda di sekitar kita ya. Roda yang pertama terbuat dari batu, terus dikembangkan menjadi dari kayu, terus setelah kayu di sini dikembangkan lagi ada jari-jarinya, lalu ada setelah penemuan karet diganti dengan karet. Nah, ini adalah roda. Dan dari roda ini juga kita tahu adanya sistem 360 derajat. NC adalah sistem pemerintahan semi raja. Kenapa disebut semi raja? Apa bedanya dengan raja? Yang bisa menjelaskan silahkan. Kayak raja biasa, cuma bedanya waktu untuk memilih raja tersebut dia melakukan sistem pemilihan, nggak kayak raja-raja biasanya. Raja biasanya itu sistemnya tuh misalnya bapaknya raja, anaknya bakal raja selanjutnya gitu. Nah, itu sistem yang umum ya. Nah, tapi kalau di Mesopotamia ini tidak seperti itu. Mereka mengenalnya sebagai NC. Tapi setiap sistem, baik itu pemilihan atau sistem kerajaan, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kalian cek di Indonesia, itu sistem kerajaan masih ada. Di dunia, sistem kerajaan juga masih ada. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Sekarang lebih banyak yang kealirannya demokrasi, parlementer, dan seterusnya. Tapi masih ada. Sumeria kok bisa mengalami keruntuhan, padahal tadi mereka bikin saluran irigasi, pertanian meningkat, perdagangan maju, kotanya juga banyak. Terus kenapa mereka mengalami keruntuhan? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Christian. Ya. Silakan. Menurut saya karena adanya penaklukan politik yang dilakukan oleh bangsa Akkadia, sehingga kota-kota yang di bawah kekuasaan Sumeria tersebut mereka saling berperang. Nah, karena peperangan ini, kekuasaan Sumeria itu makin melemah. Dan pada akhirnya, di tahun 2350 sebelum Masehi, di bawah pimpinan Raja Sargon, bangsa ini menaklukkan Sumeria. Namun, penaklukan ini hanyalah penaklukan yang secara benar yang dilompat oleh Christian. Memang ada penaklukan dari bangsa Akkadia, tapi bukan penaklukan secara total, tapi hanya penaklukan politik. Jadi kalau kalian lihat konteks zamannya, jiwa zamannya, kalau zaman dulu sampai ditaklukkan, artinya seluruh rakyatnya itu akan diperbudak. Itu zaman dulu. Makanya kalian gak usah kaget kalau ngelihat sejarah zaman dulu, kok ada perbudakan dan lain-lain. Itu wajar. Itu wajar pada zamannya. Kalau sekarang ada perbudakan, itu gak wajar. Oke, itu materi kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? aku bisa. Oke, Ellen, silakan. Jadi bangsa Sumeria itu penduduk asli dari peradaban Mesopotamia. Di Sumeria ini dibagi jadi 3 periode. Yang pertama ada periode Ubaid. Di periode Ubaid ini terdapat budaya Samara. Ciri-cirinya salah satunya rumahnya terbuat dari bata, terus keahlian menyamak kulit dan lain-lain. Terus yang kedua ada periode Uruk. Di sini ada perkembangan huruf paku yang kemudian menjadi piktograf. Lalu piktografi dikembangkan oleh zaman sekarang yang kita bisa terapkan kehidupan kita di masa kini. Dari bangsa Sumeria ini apa? Jadi, yang dapat kita ambil sebagai pelajarannya ialah kita harus tetap siap sedia dalam hal apapun, sehingga dalam kita dapat membangun suatu hal itu, kita tahu harus mempersiapkan dengan segala baik, agar kita dapat mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti serangan-serangan ataupun hal-hal lain yang tidak ingin dilakukan oleh bangsa, misalnya yang tidak ingin dilakukan oleh orang lain kepada kita. Contoh juga pribadi kita sendiri, dalam melakukan suatu hal kita harus memikirkan secara baik, agar segala akibat yang akan terjadi kita sudah dapat memikirkannya dari awal untuk cara-cara mengatasinya. Serangan itu nggak cuma dari bangsa lain loh. Serangan yang paling banyak tuh biasanya dari dalam diri sendiri. Kalau anak SMA, biasanya serangannya adalah malas. Itu juga bagian dari bagaimana kalian bisa mengatur diri kalian supaya kalian bisa tetap fokus pada tujuan kalian. Lalu nanti ada evaluasi pembelajaran, sudah saya sebarkan di grup WhatsApp, nanti silakan kalian kerjakan. Nah, ini materi selanjutnya, kita akan bahas tentang bangsa Akkadia. Dan seperti yang sudah saya katakan, mereka belajar dari pengalaman Sumeria, mereka membangun benteng pertahanan yang lebih kuat, yang lebih sulit untuk dihancurkan. Itu saja materi kita hari ini. Mungkin bisa kita akhiri dengan doa. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Marilah kita berdoa. Semoga Putra dan Roh Kudus, amin.
Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih semuanya. Terima kasih Bu. Selamat pagi.